Badminton lovers, sukses Susi Susanti di era 90-an terus jadi bayang-bayang yang mengiringi perjalanan tunggal putri Indonesia di generasi-generasi setelahnya. Gregoria Mariska Tunjung, yang kini jadi wajah utama tunggal putri Indonesia, ikut menghadapi beban dan tekanan tersebut. Setelah Susi Susanti merajai dunia dengan memenangkan Olimpiade pada tahun 1992, kemudian meraih gelar juara dunia dan All England dalam karirnya, pertanyaan tentang kapan Indonesia memiliki tunggal putri seperti Susi Susanti terus mengemuka ke generasi-generasi setelahnya. Mia Audina sempat jadi harapan, lalu kemudian berpindah ke beberapa generasi kemudian. Pertanyaan yang sama terus diajukan, walaupun Maria Christine Yulianti sukses memberikan perunggu Olimpiade dan Linda Weni Vanetri sempat merebut perunggu kejuaraan dunia. Pertanyaan dan harapan terhadap tunggal putri Indonesia untuk mengembalikan kejayaan, seperti era Susi Susanti tak pernah mereda. Susi Susanti selalu jadi bentuk jawaban sekaligus bukti penolakan saat ada argumen yang menyatakan Indonesia memang kesulitan bersaing di nomor tunggal putri di level dunia. Susi pernah sukses melakukannya dan momen seperti itu yang diharapkan bisa kembali terulang. Ketika Gregoria Mariska Tunjung muncul sebagai juara dunia junior, Gregoria lalu jadi pusat harapan, tumpuan sekaligus penyandang beban. Gelar juara dunia junior jadi pertanda Gregoria Mariska punya kemampuan dan bakat besar untuk mengembalikan pamor tunggal putri Indonesia di level dunia. Beban itu masih ditambah dengan kenyataan bahwa juara dunia junior di beberapa edisi sebelumnya telah sukses besar saat Gregoria jadi juara dunia junior. Ratchanok Intanon, Nozomi Okuhara, dan Akane Yamaguchi sudah masuk level elit ketika Gregoria juara dunia junior. Alhasil harapan pada Gregoria pun membumbung makin tinggi. Belum lagi fakta lainnya bahwa Gregoria mendapat pengawasan langsung dari Susi Susanti yang jadi Kabid Binpres PBSI selama periode 2016-2020. Aroma untuk segera memiliki tunggal putri Indonesia yang tangguh pun makin terasa. Sebesar apapun usaha Gregoria untuk mengesampingkan beban yang ada, ia tetap harus menerima fakta bahwa sulit untuk melakukannya. Terlebih saat ia mulai menapak ke level senior. Pemain-pemain senior di atasnya sudah mulai tak lagi berada di pelatnas Cipayung. Gregoria Mariska pun langsung berhadapan dengan berbagai beban. Proses dan upayanya untuk naik perlahan, satu persatu anak tangga menuju level elit dunia tak bisa memuaskan semua pihak. Apalagi jika kemudian protes tersebut dibanding-bandingkan dengan Ratchanok Intanon, Nozomi Okuhara, dan Akane yang memang bisa langsung menggebrak saat masuk ke level senior. Di Olimpiade 2020, Chen Yufei yang jadi juara dunia junior satu edisi sebelumnya sudah bisa berdiri di podium tertinggi. Di saat proses pemain-pemain muda negara lain lancar, termasuk An Seong yang melejit usai Olimpiade 2020, perjalanan Gregoria Mariska justru seolah lambat, bahkan cenderung diam di tempat. Peringkat terbaiknya di posisi belasan tidak pernah berlanjut, jadi tembus ke 10 besar. Yang ada Gregoria bahkan sempat kembali terlempar keluar 20 besar. Gregoria benar-benar ada dalam situasi dan momen yang sulit di tahun 2022. Sejak membawa Indonesia juara Badminton Asia Team Championships 2022, Gregoria sejatinya sudah berusaha keras untuk keluar dari tekanan yang ada. Ia menyadari bahwa mentalnya cukup goyah karena hasil baik yang tak kunjung datang. Namun keinginan dan harapan Gregoria tak serta-merta berjalan mulus. Setelah berbagai pergulatan batin dan momen sulit, Gregoria yang mendapat banyak dukungan dari orang-orang terdekat dan juga fans badminton Indonesia akhirnya bisa menampilkan versi terbaik dari dirinya. Di tahun 2023, Gregoria bisa menembus 3 final dan 2 kali merebut gelar. Usai memenangkan Spain Masters, Gregoria kembali jadi yang terbaik di Kumamoto Japan Masters. Penampilan Gregoria di laga final melawan Chen Yufei adalah penutup manis bagi pekan yang indah yang dicatat Gregoria. Di laga lawan Chen Yufei, penampilan Gregoria nyaris tanpa celah. Ia sangat dominan dalam tiap rally yang dilakukan.
Chen Yufei yang jadi unggulan ketiga dipaksa lebih banyak dalam posisi tertekan di tiap rally yang dimainkan. Kombinasi pukulan Gregoria yang lembut, seperti saat melakukan netting silang serta drop shot, dipadu serangan keras lewat smash tajam, benar-benar membuat Chen Yufei kewalahan dari awal hingga akhir pertandingan. Bila berpatokan pada gelar juara, satu gelar BWF World Tour Super 500 ini masih jauh dari pembuktian bahwa Gregoria sudah layak disebut masuk level elit. Namun patutlah Gregoria untuk lebih percaya diri bahwa ia ada di jalan yang benar untuk menuju ke sana. Dan yang patut diingat adalah Gregoria Mariska. Ia telah membuktikan bahwa dari segi permainan, dirinya tidak patut lagi untuk berkecil hati dan tertekan ketika menghadapi pemain-pemain unggulan. Beban Gregoria sebagai tunggal putri nomor 1 Indonesia akan tetap berat. Namun, ia bisa lebih percaya diri menanggung beban itu karena sudah punya pundak yang lebih kuat.